Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Hamdi Humaydi, akan menjelaskan pengertian dari hukum acara perdata. Hukum acara perdata yaitu hukum yang mengatur antara individu dengan individu yang lainnya. Lalu, hukum acara perdata berlaku ketika hak dan kewajiban seseorang tidak berjalan dengan baik. Dan sebaliknya, jika hak dan kewajiban seseorang berjalan baik, maka hukum acara perdata tidak berlaku. Lalu yang kedua yaitu, hukum acara perdata berlaku ketika pemberian hak tidak dijalankan oleh yang berkewajiban. Dan sebaliknya, ketika pemberian hak itu dijalankan, maka hukum acara perdata tidak berlaku. Yang ketiga, hukum acara perdata tidak berlaku apabila tidak ada sengketa antara individu dengan individu. Selanjutnya, dalam hukum acara perdata, terdapat mekanisme atau proses persidangan. Yang pertama yaitu mediasi, yang kedua adalah gugatan, yang ketiga adalah jawaban tergugat, yang keempat replik penggugat, yang kelima deplik tergugat, yang keenam pembuktian, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir adalah putusan. Pada proses persidangan hukum acara perdata ini, mediasi dilakukan untuk bertujuan mendamaikan antara pihak penggugat dan tergugat. Lalu apabila dari masing-masing penggugat dan tergugat tidak ingin berdamai, maka proses selanjutnya yaitu adalah bacaan gugatan. Gugatan ini diajukan oleh penggugat. Setelah adanya gugatan, maka proses selanjutnya yaitu adalah mendengarkan jawaban dari tergugat. Setelah jawaban tergugat disampaikan, maka majelis hakim memberikan wewenang untuk penggugat untuk dapat menimbang dan merespon dari jawaban tergugat yang telah disampaikan. Selanjutnya, setelah proses replik penggugat, maka adalah deplik tergugat. Deplik tergugat ini adalah proses di mana respon dari pihak tergugat atas jawaban dari penggugat di proses replik tadi. Setelah itu adalah pembuktian, lalu kesimpulan, dan yang terakhir adalah putusan. Surat gugatan yaitu surat yang berisikan kompetensi absolut, relatif, dan identitas para pihak. Lalu, dalam surat gugatan itu terdapat kompetensi absolut, kompetensi relatif, identitas, posita, serta petitum. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara. Lalu, kompetensi relatif yaitu kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara berdasarkan tempat tinggal tergugat. Yang ketiga yaitu identitas. Identitas berisikan nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Lalu dalam praktik juga dicantumkan agama, unsur, dan status. Selanjutnya yaitu posita. Posita yaitu uraian kalimat berisikan peristiwa hukum disertai dalil atau pasal. Selanjutnya yaitu petitum. Petitum yaitu tuntutan para pihak, terutama dari pihak penggugat. Selanjutnya adalah perbedaan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Apa sih wan prestasi? Wan prestasi itu adalah perjanjian yang dilanggar kreditur sehingga menimbulkan kerugian pihak debitur. Lalu, perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan seseorang yang dapat merugikan orang lain karena telah melakukan pelanggaran hukum yang berakibat kerugian untuk orang lain. Selanjutnya yaitu pembuktian. Pembuktian adalah proses memperoleh kebenaran formil setelah terjadinya tahap replik dan duplik. Adapun pasal 1663 HIR menegaskan bahwa setiap pihak yang mengklaim dirinya memiliki suatu hak, maka dia harus membuktikan adanya hak itu. Begitu juga bagi pihak yang mengklaim atau membantah hak orang itu, maka dia wajib dibuktikan. Lalu, macam-macam alat bukti dijelaskan pada pasal 1664 HIR. Yang pertama yaitu alat bukti berupa surat. Alat bukti berupa surat atau tulisan adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu
tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu dan ditandatangani bukti tertulis disebut lazim atau disebut akta. Akta itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah akta autentik dan yang kedua adalah akta di bawah tangan. Akta autentik yaitu suatu akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Yang kedua yaitu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tentang suatu peristiwa, kejadian, atau hal tertentu dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan tersebut. Alat bukti yang kedua yaitu alat bukti saksi. Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di muka hakim dalam suatu perkara di persidangan. Lalu yang ketiga, alat bukti persangkaan. Alat bukti persangkaan terdapat dalam pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH yang berbunyi, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Alat bukti persangkaan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat bukti persangkaan menurut undang-undang, dan yang kedua yaitu alat bukti persangkaan hakim atau persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Persangkaan menurut undang-undang disebut juga persangkaan hukum atau persangkaan undang-undang. Dalam penulisan juga disebut presumptionis juris. Yang kedua yaitu alat bukti persangkaan hakim atau persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Pengaturan tentang persangkaan hakim terdapat dalam pasal 1922 KUH Perdata yang berbunyi, persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya etikat buruk atau penipuan. Selanjutnya yaitu alat bukti pengakuan. Alat bukti pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Dalam pasal 1925 KUH Perdata disebutkan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Pengakuan di dalam persidangan terbagi ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu pengakuan murni. Dalam pengakuan murni atau bulat, tidak terselip pengingkaran sekecil apapun terhadap dalil atau tuntutan yang dikemukakan oleh gugatan. Pengakuan tersebut berwujud pembenaran yang bersifat totalitas atas semua dalil dan tuntutan. Yang kedua yaitu pengakuan berkualifikasi. Pengakuan berkualifikasi atau dikualifikasikan adalah pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan syarat. Beban wajib bukti untuk membuktikan ketidakbenaran syarat itu dipikulkan kepada pihak penggugat. Lalu yang ketiga yaitu pengakuan berklausul. Pengakuan berklausul disebut juga pengakuan dengan klausul, yaitu pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Dalam hal pembebasan yang ditambahkan pada pengakuan itu tidak mempunyai landasan hukum yang jelas. Alasan pembebasan itu dianggap tidak ada, sehingga pengakuan yang diberikan dianggap bulat dan murni. Dapat ditegaskan bahwa pengakuan berklausul mengakui semua gugatan, tetapi bersamaan dengan itu membantah terhadap bagian lain dalil gugatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu decisoire atau sumpah pemutus, yaitu sumpah yang oleh pihak satu, boleh penggugat maupun tergugat, diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah. Lalu yang kedua yaitu suppletoire atau sumpah tambahan, yaitu sumpah tambahan atas perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan. Yang ketiga yaitu aestimatoire atau sumpah penaksir,
adalah sumpah yang diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.